Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Semua Bisa Jadi Hafiz. Setelah kita berbincang-bincang kemarin tentunya bersama dengan Ustadz Heri tentang apa itu hafiz Quran, tentang apa yang harus dilakukan sebelum menghafal Al-Quran. Sekarang kita tiba di episode yang ditunggu-tunggu, yaitu metode atau cara yang paling efektif untuk menghafal Al-Quran itu seperti apa sih? Nah, gak usah kita nunggu lama lagi. Udah ada ahlinya nih yang udah hafiz 30 juz. Ustadz Heri, Tad. Apa kabar, Tad? Alhamdulillah baik. Menghafal Quran, Tad? Iya, metodenya ya. Kan metode menghafal Quran. pasti, gak mungkin dong kita menghafal Quran dengan sembarangan gitu. Betul. Pasti ada cara-caranya yang kalau istilah zaman namanya best practice. Best practice-nya tuh gimana untuk bisa menghafal Quran tuh. Dari pengalaman Ustadz, Tad, gimana, Tad? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Al-Quran yang masih terus semangat ya mengikuti sampai episode ke-5. Tema sebelumnya itu adalah tentang keutamaan Al-Quran di dunia ya, di dunia akhirat dan dunia. Nah, sekarang kita ke metode menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menghafal Al-Quran, ingin menyempurnakan hafalan kita sampai 30 juz, maka kita harus mengetahui metodenya. Yeah. Tapi metode ini bukan sesuatu yang memang harus mutlak, ini metode yang saya pakai, ini adalah metode yang harus benar-benar pasti terbaik. Karena metode yang terbaik itu harus mencontoh kepada Rasulullah SAW contohnya. Jadi kalau dari segi kenapa harus ada metode menghafal Quran, karena metode itu sendiri itu secara artinya itu memang torikoh, bahasa asalnya itu ya, torikoh. Apa jadi itu, jalan. Jalan, torikoh. Jadi jalan kita untuk menghafal Quran itu metodenya lewat mana nih caranya. Atau ada istilah lain yang lebih luas itu ada manhaj. Sering ibarat mau ke Jakarta mau lewat tol, gitu. Atau mau lewat tol atau lewat kereta. Atau lewat pesawat terbang. Puncak, lewat Padalarang. Macet. Jadi ada juga istilah wasilah. Kan wasilah itu sarana ya. Jadi sarana jalan atau cara kita untuk menjadi hafal Quran 30 juz itu dengan cara apa? Jadi dari istilah-istilah tadi yang sudah aja kita sebut metode menghafal Quran. Maka metode menghafal Al-Quran yang mencontoh kepada Rasulullah adalah metode talaki namanya. Talaki, dengan metode malaikat Jibril ya. Nah betul ya. Jadi sering kita mengenal, talaki, Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril. Itu minimalnya itu dari segi hafalannya ya, itu 1 tahun 1 kali bertemu. 1 tahun 1 kali. Full itu. Iya full. Full itu sampai diturunkan saat itu. Karena kalau setelah sempurna 30 juz turun, jadi semua ayat Al-Quran wahyu Allah turun selama 23 tahun kurang lebihnya, baru Rasulullah di akhir sebelum wafat itu 2 kali. Itu di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan Rasulullah biasa talaki kepada malaikat Jibril itu 1 kali. Kecuali di akhir Ramadan terakhir sebelum wafatnya, itu Rasulullah 2 kali talaki. Jadi talaki secara ini kan bertatap muka bertemu ya. Malaikat Jibril itu gaib ya, tidak tahu, tapi Rasul itu menyetorkan hafalannya. Menyetorkan hafalan. Jadi kita harus juga mencontoh adalah dengan berguru. Bertalaki berarti kita mencari guru yang terbaik yang sudah hafal Quran, bagaimana mencontoh mereka untuk bagaimana bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, mengajarkan kepada sahabatnya itu dengan talaki juga. Gak bisa kayak sembarangan orang tadi. Misalnya saya sama siapa gitu, sama Kang Riki tiba-tiba, Kang ayo hafal Quran. Hafal bareng-bareng saling ini gitu. Bisa atau emang harus sama guru? Ya secara kaidahnya ya metodenya itu talaki itu ya kepada yang sudah bersanad. Jadi yang sudah berguru juga gitu sudah. Jadi istilahnya bersanad itu berguru kepada yang benar ya. Kepada yang sudah sudah punya ilmunya ilmunya untuk menghafal Quran 30 juz. Ini sanadnya sampai ke Rasul ada, Ted? Nah, kalau itu memang ada. Ada 30
sanad, ada 30 generasi. Kalau ya kalau ada beberapa orang di Indonesia juga ada, tapi ada yang saya tidak perlu mencari sanad, itu hanya bonus aja, itu hanya keutamaan dunia saja. Jadi ya sudah, saya belajar, tidak perlu ijazahnya mana, itu sanad itu seperti ijazah saja. Gitu. Nah setelah talaki tadi saya di belakang kamera sempat ngobrol-ngobrol dulu, ada 6 kan tadi ya? Iya betul. Ada 6 metode. Yang pertama tadi talaki. Kita ibaratnya dibacain sama guru, terbalik ya? Iya, malaikat Jibril menurunkan dibacakan. Nanti sebagai murid kita membacakan kembali. Iya, itu maksudnya saya. Nah yang kedua Tad. Ya, sebelum ke 6 metode atau metode besarnya ya, ada ayat Al-Quran dari surah Al-Qiyamah ya. Allah berfirman dari ayat ke-16 sampai 19 ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk cepat-cepat membaca Al-Quran karena hendak menguasainya. La tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih, karena ingin terburu-buru nih. Iya, pengen cepat hafal. Ingin cepat hafal. Nah itu metode yang sebenarnya nggak baik, ingin cepat. Nggak boleh, tadi pengen cepat-cepat hafal ya. Gitu. Jadi yang nggak baik, kita ambil ibrohnya saja. Misalkan zaman sekarang ada ingin 1 bulan ingin hafal Quran, 1 bulan ingin selesai menyetorkan hafalan Qurannya. Ada karantina selama 6 bulan ingin hafal Quran. Ya boleh-boleh saja itu mencari ini saja ilmunya, pelajaran selama 6 bulan daripada nggak sama sekali. Jadi itu metode itu maksudnya itu ada metode langsung. Jadi pengulangan saja, terus mengulang, baca. Jadi yang pertama itu metode yang paling banyak di Indonesia terutama itu metode mubasyarah atau pengulangan secara langsung. Kata kuncinya pengulangan. Iya, jadi langsung. Bukan remedial tapi tadi beda ya remedial. Biasanya remedial tuh nanti di murojaah. Nanti rada. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu metode itu pendengaran. Mendengar. Jadi mendengar itu talaki itu mendengar. Jadi Rasulullah itu kan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Para sahabat juga rata-rata umi kaum pada waktu itu. Itu mereka menghafalnya caranya bagaimana? Mendengar. Dari lisan ke lisan, terus telinganya itu dengan menyimak dengan baik-baik. Ya Allah berfirman, ini metodenya dalam surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah. Fastami'u, jadi kita istima, wa ansitu lalu diam. Ya. Perhatikan, menyimak ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, supaya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran. Coba ada anak kecil 5 tahun bahkan kurang 4 tahun 3 tahun bisa hafal Quran. Itu dari mana? Iya. Dari mendengar. Kita hafal surat Al-Fatihah, metodenya dengan apa? Dengan tiba-tiba bisa aja. Mendengar dari siapapun contoh, bisa dari orang tuanya yang pasti membacakan, misalnya imam atau ada yang jamaah Al-Fatihah, ikutin aja. Ujung-ujung hafal misalnya. Usia 3 tahun, 4 tahun, coba sampai ini kan lucu-lucunya itu ujung-ujung hafal. Itu metodenya mendengar ya. Nah, mendengar ini tuh apakah harus dari orang atau kan sekarang kan teknologi juga udah luar biasa, apalagi ada YouTube, ada kalau zaman dulu tuh MP3 ya, gitu. Walkman. Nah itu apakah bisa dengan kita mendengar, misalnya Syekh Sudais, gitu, kita dengerin, terus mengulang, itu juga bisa tadi seperti itu ya? Iya. Atau ada yang lebih afdol nggak sebenarnya? Nah, tadi urutannya metode pengulangan, yang kedua metode mendengar ya, istima'i. Nanti yang ketiga itu nanti ada metode lagi pemahaman, ya, metode pemahaman. Jadi ketika kita mendengar itu tidak hanya sebatas mendengar, memang fokus pendengaran kita itu harus benar-benar full ya, harus konsentrasi. Karena pendengaran itu sebenarnya organ dalam tubuh kita yang pertama kali aktif ya ketika dalam kandungan, maka
orang tua misalnya yang membacakan, mendengar itu dalam bayi ya, dalam perut janin ya, janin dalam ibu kita itu. Jadi metode mendengar itu adalah bagaimana supaya kita akrab dengan bahasa Al-Qur'an. Akrab dengan ayat-ayat, dengan kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an. Jadi mau saya siapapun, apalagi saya yang kita sukai ini, saya siapa bacaan ulama atau ustadz siapapun, kita sering mendengar, oh ini saya hafal, ini bahkan dengan ininya nadanya gitu, langgamnya itu, tahu ini pas berhentinya di sini gitu ya, waqaf ibtidanya di sini, itu dengan banyak mendengar saja bisa hafal Quran. Bahkan ada satu lagi kalau mendengar itu yang tunanetra. Iya. Jadi orang yang yang tunanetra itu punya kelebihannya itu di mendengar. Lebih tajam biasanya ya, mereka pendengarannya. Kalau yang pengulangan itu kan memanfaatkan penglihatannya ya, penglihatan. Tapi kalau metode mendengar dan biasanya paling lancar itu. Paling lancar ya. Kalau ada acara-acara membaca atau lomba-lomba itu, yang tunanetra itu seolah di depan itu ada Al-Qur'an terbayang, jadi hafal Al-Qur'an secara lancar, mungkin gitu. Nah, terus yang ketiga itu metode pemahaman itu, jadi metode menghafal Al-Qur'an dengan dibantu artinya. Gitu. Jadi ketika menghafal Al-Qur'an, apalagi bagi yang bukan orang dari Arab, tidak tahu bahasa Arabnya bagaimana, itu metode pemahaman itu perlu ya untuk dibantu dengan terjemah Al-Qur'an per kata misalkan ya. Nah, itu. Kayak pakai ini tadi di sini ada Al-Hufaz per kata tuh, jadi tiap ininya ada terjemahan ininya per katanya. Oh, ini tuh sebenarnya bisa membantu tadi. Iya, membantu untuk menghafal Al-Qur'an. Insyaallah. Nah, itu gimana? Berarti kita menghafal Arabnya dulu atau memahami dulu terjemahannya baru menghafalin Arabnya atau gimana tuh? Nah, nanti teknis lebih detailnya memang nanti ada ke teknisnya ya. Jadi menghafal Al-Qur'an dengan pemahaman itu ya baca seperti biasa per ayat ya, per kalimat diulang-ulang. Kalau sudah hafal itu lebih baik dibaca, difahami artinya. Atau dengan caranya dibalik lagi, saya mau pahami dulu artinya. Saya ingin memahami ini yang akan saya hafal nih. Yang akan saya hafal di ayat ini, halaman ini, surah ini, apa sih pesannya, apa hikmahnya, ayat-ayatnya yang terkandung itu, maka dibaca dulu artinya. Bahkan dengan tafsirnya. Baca kitab-kitabnya dulu, baru dibaca diulang-ulang, itu biasanya lebih nikmat, lebih mudah untuk apalagi ayat-ayat tentang kisah. Ini kan membaca kisah, rangkaian kisah-kisah, apalagi Nabi Yusuf ya, Nabi di Musa, surah Yusuf, Nabi Musa. Itu lebih tahu ini rangkaian ayatnya dari sini ke sini. Kayak baca cerita gitu ya. Jadinya kita tuh terbawa lagi bacanya. Ternyata sebenarnya jadi bisa membayangkan. Jadi ketika menghafal pun kita gak cuma sekedar menghafal kata-katanya, tapi juga bisa membayangkan kejadiannya dulu seperti apa gitu. Wah, Masya Allah. Nah, itu kan kalau menggunakan terjemahan tadi ya. Kalau menghafal dengan Latinnya. Nah, ya. Menghafal dengan Latin itu sebenarnya berarti belum lancar secara tilawah tahsinnya. Jadi lebih baik memang memperbaiki tahsin tilawah. Jadi kalau apa hukumnya membaca dengan Latin, yaitu sama aja dengan membaca masih terbata-bata. Karena yang berpahala itu ya berpahala 10 kebaikan dari satu huruf itu bukan huruf Latin gitu ya. Ingat huruf Latinnya, tapi Arabnya misalkan alif lam mim itu 3 huruf. Tapi kalau di bawah kan ada Latinnya ya, ada alif, lam bacanya kan lam saja kalau di Latinnya. Alif, lam, mim. Ternyata bacanya seperti itu. Tidak sesuai dengan kaidah panjang pendeknya harusnya kan lam, harus paham ininya tajwidnya juga gitu. Betul. Jadi kalau untuk awalan belajar gitu masih terbata-bata, boleh-boleh saja, tapi nanti selanjutnya harus diperbaiki tadi ya, harus bisa belajar. Betul. Gitu. Salah satunya dengan Quran Tahsin QR kita. Nah, betul. Gitu. Yang ada kuantum hurufnya, untuk memahami sifat-sifat dan juga kesalahan, ada kuantum tajwidnya dan juga ada kuantum tartilnya. Jadi supaya kita waratil Qur'ana tartila gitu ya, membaca Quran dengan tartil. Itu baru berapa metode kita ya? Baru 3. Masih ada 3 lagi.
Lanjutkan. Lanjut nah, metode nanti yang tunggu di-cut aja sama kameramen. Ya, yang keempat itu metodenya adalah metode kitabah. Metode kitabah. Metode dengan menulis ayat Al-Quran. Oh, menulis. Ya. Jadi bahkan ikatlah ilmu itu dengan menulis. Ya, itu akan lebih mudah menempel masuk ke dalam hati kita, bahkan tulisan itu itu bangga kalau kita sudah bisa menulis ayat Al-Quran. Nah, ini karena apa? Karena Al-Quran itu dijaga dengan hafalan fis-sudur dan juga tulisan fis-sutur. Tapi aslinya hafalan dulu ini. Jadi Al-Quran dijaga, Al-Quran diturunkan itu dengan hafalan. Nah, ada tulisan, ya tulisan. Sahabat yang mampu menulis kan tidak semuanya. Ya, Zaid bin Sabit menulis karena mampu menulis. Ubay bin Ka'ab mampu menulis. Bahkan ada sekretaris Rasulullah kan yang ditugaskan khusus untuk menulis. Nah, sekarang juga memang masih berkembang metode itu, tapi di beberapa negara saja. Saya jarang dengar tuh dari sana metode menulis untuk menghafal Al-Quran tuh. Buat saya tuh masih asing gitu. Karena memang di Indonesia kurang begitu berkembang ya di pesantren-pesantren. Atau orang-orangnya malas tulis tadi. Ya memang narasi ininya apa atau literasi menulisnya jarang. Metode yang sering saya dengar juga ini di negara-negara Afrika yang sering menulis itu. Bahkan menulisnya itu di papan-papan. Oh, di papan. Di papan ya. Jadi papan kayak prasasti gitu tadi. Jadi menulisnya bukan di kertas gitu, bukan di kertas. Bukan ngetik di laptop gitu. Nah, itu kalau ya zaman sekarang menulis kan memang berkembang, tapi warisan para ulama itu menulis itu dengan apa ya tintanya juga mungkin masih ini di negara Sudan itu ada papan-papan itu penuh dengan tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran, tulisan misalkan berapa ayat, berapa surah itu dalam satu papan. Jadi seorang sudah dikatakan hafal Al-Quran 30 juz ketika sudah mampu menuliskan ayat-ayat Al-Quran sendiri gitu. Mampu. Jadi ulamanya itu sudah lulus gitu, sudah tulisannya juga benar, mampu menjaga Al-Quran secara hafalan dan tulisan. Jadi kalau sekarang kan mushaf banyak berkembang, tulisan banyak berkembang, dan kita tidak tahu ini yang punya ini apa pahala yang mengalir bagi yang awalan menulis itu yang luar biasa. Kita hanya membaca saja. Iya, siapa yang pertama kali itu nulis sampai dipakai sampai sekarang khat-khatnya itu Kalau yang terkenal kan mushaf-mushaf sekarang disebutnya Usman Toha. Jadi ada namanya, tapi itu nanti kisah lainnya, kisah penghafal Quran. Jadi dari siapa? Tapi para sahabat Rasul juga itu dulu menulis gitu, menulis sampai dibukukan zaman Utsman bin Affan itu ya, nanti kisah ininya. Tapi kita ke zaman sekarang bagaimana supaya kita juga mampu ya minimalnya menulis ayat yang sudah kita hafalkan. Karena menulis itu bahkan banyak manfaatnya loh, banyak ada terapi menulisnya juga gitu ya. Misalkan minimalnya menenangkan. Menulis surah Al-Fatihah. Jadi para pemirsa sahabat Al-Quran. Bukan menulis surat cinta tadi. Beda lagi. Al-Fatihah itu juga surat cinta. Betul. Ya, surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu metode kitabah ya, menulis. Berarti kalau metode menulis itu talakinya dalam tanda kutip itu dengan tulisan ya, tidak dengan atau tetap dengan hafalan tetap disetorin lah istilahnya gitu. Tulisannya juga disetorin gitu. Iya, itu tingkat lanjut saja karena kan tadi sejarahnya Al-Qur'an terjaga Allah yang menjaga gitu ya. Itu dengan hafalan. Lalu untuk selanjutnya itu menguatkan dengan tulisan, dan tulisan itu tetap harus di cross check dengan hafalannya. Gitu. Matching gak nih apa yang dihafal dan yang ditulis? Takutnya ada typo gitu kan. Ada typo zaman. Jadi menulis kalau sekarang kan lebih banyak menulis chat. Iya betul. Udah jarang orang nulis tangannya gitu. Oke, kita recap dulu. Pertama talaki. Ya, talaki itu lebih ke pengulangan, banyak mengulang. Pengulangan. Kedua, pemahaman. Ketiga, mendengar. Yang keempat tadi menulis, kitabah. Gitu. Nah, yang kelima tadi. Yang kelima itu ada metodenya, metode gerakan. Gerakan? Gerakan. Gimana tuh? Berarti itu tingkat lanjut dari menulis. Karena menulis itu kan ada gerakan. Tapi kalau gerakan yang di sini yang mudah mungkin dipahami oleh pemirsa adalah metode semudah tersenyum. Pernah mendengar tidak? Oh, belum, Tan. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Jadi menghafal Quran ya tersenyum saja.
Jadi sambil ngapain sambil senyum gitu. Ya itu ininya apa, bahasa mudahnya lah, bahasa mudahnya. Tapi yang dipelajari memang banyak masyarakat dan banyak komunitasnya juga. Bukan ngapalin sambil main basket gitu tuh. Bukan itu gerak. Karena saking mudahnya menghafal Al-Qur'an itu dengan tersenyum pun akan mampu. Jadi menghafal Al-Qur'an jangan sambil stres maksudnya. Menghafal Al-Qur'an jangan sambil tertekan, kita menghafal Al-Qur'an sambil mikirin target. Ya. Jadi kalau metode itu jangan sampai kenapa saya sulit menghafal Quran gitu, padahal ini dimudahkan, ini sudah dijamin. Itu jangan sampai salahkan metodenya. Jangan sampai salahkan gurunya juga. Jangan sampai salahkan lembaganya ini lembaga Quran. Jangan juga salahkan mushafnya juga. Itu saya sulit sekali ini menghafal Quran nih, sepertinya mushafnya. Jadi nyalahin. Jangan. Jadi metode gerakan itu adalah bagaimana intinya kalau menghafal Quran, sering kita namanya gerakan itu memang gerakan tubuh ya, gerakan itu. Tapi yang harus digerakkan itu kalau menghafal Quran coba apa? Yang ada dalam diri kita. Mulut, tangan, betul, semuanya kaki. Gerakan. Ya, betul. Semua aja. Yang belum tersebut adalah hati. Masya Allah. Jadi, buat apa seluruh badan tergerakkan tapi hatinya diam tadi? Nah, betul, sip. Gerakan hati. Jadi gini, ada 3 faktor menghafal Quran yang bisa menjadi faktor kesuksesan dalam menghafal Quran. Yang pertama usia. Usia. Yang kedua itu kecerdasan. Jadi metode juga akan tergantung, akan menyesuaikan. Usianya dengan usia anak-anak dengan usia 50-60 tahun beda nanti metodenya. Kecerdasan juga beda. Semuanya cerdas ya. Mampu diberikan Allah potensi sama lah untuk menghafal Quran. Nah, yang ketiga itu adalah kebersihan hati. Waduh. Gitu. Jadi faktor yang menentukan metode itu sebenarnya dari baru 5 saja ini metode besarnya ya. Metode besar itu kebersihan hati lah yang menentukan seseorang bisa sukses menghafal Quran, faktor untuk benar-benar punya daya dukung. Jadi apapun halangan, rintangan, tantangan itu semua bisa dilewati itu dengan kebersihan hatinya. Suka jadi ingat agim tadi. Jagalah hati. Ya, betul. Jangan kau nodai. Iya. Sepenting itu tadi menjaga hati atau hubungannya hati yang bersih dengan kemampuan kita menghafal Quran itu sangat tinggi ya hubungannya berarti. Kan 3S ya kalau agim ya. Apa? Senyum. Senyum. Apa lagi tuh? Sapa. Salam. Terbalik. Senyum, salam, sapa. Makanya menghafal Quran juga semudah tersenyum. Jadi kalau gerakan maksudnya gerakan hati Tapi masa tuh lagi ngafalin ayat tentang neraka kita tersenyum tadi. Ya, yang tergerakkan hatinya. Tadi kan istilah tersenyum itu hanya istilah tanda kutipnya saja. Ya, tapi yang maksudnya gerakan hatinya yang harus. Jadi hatinya tuh bergetar, gitu. Hatinya yang bergetar itu. Wajilat qulubuhum, itu yang membuat menghafal Quran itu nikmat, kita menghafal Quran terus semangat gitu ya, tidak terganggu oleh apapun. Gitu. Nah, terakhir Tad, metode yang ke-6. Nah, metode yang ke-6 itu adalah metode sering disebutnya itu memang metode gabungan saja. Metode gabungan. Jadi campurin gitu. Ya. Jadi semua metode itu baik ya. Semua metode itu punya keunggulan, punya kebaikan masing-masing. Tadi hanya menyesuaikan dengan usia. Jadi ada yang usia nenek-nenek, ini ada nanti kisah-kisah penghafal Quran. Usia 70 tahun mampu menghafal Quran. Usia walaupun dengan keterbatasan fisiknya, itu gerakannya juga kan sudah terbayar. Sudah menghafal Al-Quran saja. Kalau anak-anak menghafal Quran kan sudah banyak. Banyak. Bahkan yang punya penyakit tumor otak, punya kelainan di otaknya itu mampu juga menghafal Al-Quran. Itu caranya bagaimana? Ternyata memang ini keajaiban, mukjizat dari Allah, hidayah untuk menghafal Quran. Tapi metode yang digunakan itu semua dibacakan saja. Mendengar berarti ya? Mendengar. Ya mendengar. Yang uniknya itu lagi nanti ada kisah bagaimana mampu bahkan ini halaman sekian, ini ayat sekian. Jadi menghafal Al-Quran itu gabungan itu. Jadi dia bisa memvisualisasikan. Auditorinya itu juga kuat gitu. Dia juga memahami walaupun misalkan tidak seorang pakar tafsirnya gitu, tadaburnya, tapi memahami ini ayat ini tuh
ada mirip di ayat ini. Ayat ini tuh posisinya di atas, posisinya di bawah. Jadi Al-Quran itu seolah seperti di scanning. Ya kan scanning kan. Jadi seolah Al-Quran itu sudah ada dalam dirinya gitu. Jadi metode gabungan dan itu metode yang ya kalau dikatakan yang terbaik, sebenarnya semuanya baik ya, semuanya baik, tapi dia bisa menyesuaikan dengan dengan kondisinya, dengan kemampuannya, dengan kecerdasannya, dengan tadi yang intinya adalah kebersihan hatinya. Terus ada yang menarik lagi ini metode yang kenapa disebut metode gabungan. Memang yang terkenal yang sekarang juga lagi ramai, ada kota yang terus-terusan digempur, diblokade. Ada namanya metode Gaza. Nih ceritanya, mau tahu ceritanya? Nanti kita ceritakan. Mau ceritain sekarang atau nanti? Boleh. Atau mau episode kisah-kisah? Mungkin sekarang ada spillnya dulu ya. Boleh, dikit-dikit ya, teaser tipis-tipis. Jadi di Gaza itu, kenapa mereka kuat, kenapa mereka berani, kenapa mereka punya keimanan yang tinggi, walaupun terpenjara, tapi imannya tidak terpenjara. Karena mereka menghafal Al-Quran. Anak-anaknya itu semuanya penghafal Al-Quran gitu. Masyarakatnya itu ada tempat-tempat khusus, markas-markas penghafal Al-Quran itu dimanapun mereka menghafal Al-Quran. Yang intinya metodenya itu adalah seperti air yang mengalir. Jadi menghafal Quran metodenya itu seperti air yang mengalir. Jadi kemanapun mereka beraktivitas, kemanapun mereka bergerak, dan memang hanya bergerak di kota itu saja, itu mereka menghafal Quran seolah dunia ini sebenarnya sempit. Ya dunia memang sempit kan. Yang luas itu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi yang dan metodenya itu yang menarik itu memang metode gabungan ya, talaki ini pengulangan intinya, dan pengulangan juga nanti ada teknis-teknisnya, terus pemahaman juga mereka banyak dengan metode tadaburnya gitu. Menulisnya juga bahkan ini ada di penjaranya ada kisah nih juga, kisah. Jadi di penjara itu ada satu orang yang hafal Quran, yang lainnya tidak hafal Quran. Tapi ketika beberapa tahun semuanya jadi hafal Quran. Ketularan gitu. Ketularan. Kenapa? Dari pendengar, padahal kan nggak ada mushafnya, dilarang kan di penjara sama Israel, Yahudi kan dilarang untuk bawa. Tapi mereka bisa menghafal Quran tuh mendengar, saling membacakan, saling talaki lah. Ada kisahnya itu, ternyata ada satu surah yang awalan itu hafal, itu ada satu surah Al-Anfal juz berapa itu belum hafal Quran. Terus mereka yang satu orang itu keluar dulu, jadi persidangan. Terus setelah itu ingin balik lagi ke penjara. Karena ingin mengajarkan surah yang belum diajarkan ke semuanya. Itu kisah yang menarik juga ya, menghafal Quran gitu. Menarik. Wah, ternyata kisah-kisah penghafal Al-Quran ini banyak yang unik dan bisa dicontoh ya. Nah, kalau mau dengerin sahabat Quran, kisah-kisah seputar penghafal Al-Quran, nanti next episode bersama Ustadz Heri kita akan bahas seputar kisah-kisah penghafal Al-Quran. Tapi untuk sekarang nih kita cukupkan dulu. Ternyata banyak banget metode-metode menghafal Al-Quran yang bisa kita gunakan gitu ya, baik dari mendengar, talaki, menulis gitu, bahkan gabungan gitu. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan metode-metode tersebut, karena sama Allah dikasih jalannya udah sangat banyak tadi ya. Tinggal kitanya aja mau memanfaatkannya atau tidak. Sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Aditya Ramadan bersama Ustadz Heri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.